Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari 3 pertandingan di English Premier League. Yang pertama adalah antara Manchester United versus Wolves yang berakhir untuk kemenangan Manchester United dengan skor 2-0. Yang kedua adalah antara Everton versus Manchester City yang akan dimainkan nanti malam, mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan yang ketiga adalah antara Arsenal versus Brighton yang akan dimainkan nanti malam mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Pertama-tama saya ingin memberikan analisa dari pertandingan antara MU versus Wolves yang kita tahu adalah pertandingan yang penting bagi MU. Karena di 2 pertandingan sebelumnya MU mengalami kekalahan, betul kan, lawan Brighton dan kemudian lawan West Ham. Artinya ini adalah momen bagi Manchester United untuk bangkit dan mendapatkan 3 poin. Apalagi di bawah mereka ada Liverpool yang siap untuk mengambil posisi dari MU jika mereka tidak bisa meraih kemenangan dan jika Liverpool nanti meraih kemenangan lawan Leicester. So, pertandingan kemarin malam adalah pertandingan yang vital bagi MU jika mereka ingin menjaga peluang mereka untuk tetap berada di zona 4 besar sampai akhir musim agar mereka bisa bermain di Liga Champions musim depan. Dan dari jalannya pertandingan seperti yang sama-sama kita bisa lihat bahwa para pemain MU mendominasi jalannya pertandingan. Mereka bisa menciptakan total belasan peluang emas, tapi hanya bisa mencetak 2 gol. Jadi sebetulnya teman-teman, MU itu punya masalah di lini depan. Karena meskipun mereka bisa menciptakan banyak peluang, tapi seringkali para pemain mereka sulit mengkonversikan banyak peluang tersebut. Dan Wolves memang kita tahu bukanlah merupakan tim yang kuat. Bahkan mereka merupakan salah satu dari 3 tim yang punya rekor tandang yang buruk. Selain Leeds United dan juga Nottingham Forest. Dan mereka sering kalah di pertandingan-pertandingan away mereka. Memang Wolves sudah aman dan akan bertahan di Premier League. Tetapi kan bukan berarti mereka tidak akan ngotot. Mereka ngotot, tapi gak main pakai otak. Karena mereka coba untuk main counter, tapi mereka coba untuk membangun counter dari sektor yang salah. Mereka coba untuk membangun counter itu dari lini tengah. Dan kita tahu MU itu kuat di lini tengah ketika Eriksen dan juga Casemiro bermain. Maka itu mereka sulit membangun sebuah proses counter attack. Dan ketika mereka coba untuk menyerang dari sayap, saya melihat Luke Shaw dan juga Wan-Bissaka bermain cukup tinggi. Mereka melakukan high pressing supaya para pemain Wolves itu tidak bisa membangun kreativitas serangan dan coba untuk membangun counter attack melalui kedua sektor sayap juga. Jadi Wolves hanya bermain di area pertahanan mereka sendiri. Sedangkan dari MU, saya melihat bahwa mereka bermain sangat kreatif. Karena buktinya mereka punya total puluhan percobaan ke arah gawang dari Wolves. Sangat disayangkan. Beberapa di antaranya tendangannya tidak on target. Maka itu para pemain MU harus menunggu sampai injury time untuk kill the game atau menyelesaikan pertandingan ini ketika Garnacho mencetak gol. Padahal Garnacho baru saja masuk dari bangku cadangan. So this season tampak jelas MU punya 2 persoalan. Yang pertama adalah kesulitan bagi para pemain mereka untuk melakukan finishing, dan kedua, para pemain mereka sering melakukan kesalahan di lini pertahanan mereka. Tapi bagusnya, di pertandingan kemarin malam, meskipun para pemain MU sulit melakukan konversi dari begitu banyak peluang yang mereka dapat, tapi tidak ada kesalahan di lini pertahanan mereka. Dan yang menarik dari starting lineup, Rashford tidak bisa bermain di pertandingan ini, teman-teman. Tentu ini adalah kerugian yang besar bagi MU, karena kita tahu Rashford adalah sumber gol dari Manchester United. Dan Erik ten Hag perlu melakukan 3 perubahan di lineup. Yang pertama adalah memainkan Sancho di posisi Rashford. Yang kedua, memainkan Martial di posisi striker. Dan yang ketiga, memainkan Varane di posisi center back. Ya paling enggak, lini pertahanan aman lah ya. Sekarang kan sudah ada Varane ya. Dan dia ditemani oleh Lindelof. Kemudian ada Casemiro, ada Eriksen, ada Bruno, ada Anthony, dan ada Luke Shaw dan juga Wan-Bissaka, serta tentunya penjaga gawang De Gea yang kembali mencatat clean sheet. Artinya, ya dialah yang akan mendapatkan penghargaan Golden Glove ya. So well done for De Gea, tapi ya dia juga harus tetap fokus karena kadang-kadang penjaga gawang ini juga bisa melakukan kesalahan yang biasanya dimanfaatkan oleh para pemain tim lawan. Dari Wolves, pelatih mereka Lopetegui hanya melakukan 1 perubahan, yakni memainkan penjaga gawang Bentley, dan bukan Jose Sa. Dan Bentley bermain sangat baik, dia melakukan banyak sekali saves di pertandingan ini. Dari jalannya pertandingan, MU mendominasi total jalannya pertandingan ini. Dan saya melihat mereka bermain kreatif karena mereka tidak saja menyerang dari tengah, tapi mereka juga bisa menyerang dari kedua sektor sayap.
Jadi Sancho dan Anthony aktif, Luke Shaw dan Wan-Bissaka aktif. Di tengah kita lihat Bruno Fernandes sangat aktif. Dan kalau menurut saya Bruno Fernandes is the real key player of Manchester United this season. Jadi key player sebenarnya dari MU musim ini adalah Bruno Fernandes, karena faktanya Bruno adalah pemain yang paling banyak atau paling sering create chances bagi Manchester United. Dan juga sejauh ini secara menyeluruh atau secara total dia telah memberikan 13 kali assist. Artinya dialah sebetulnya otak permainan dari Manchester United. Dan dia buktikan lagi di pertandingan kemarin malam kan. Dan juga kesimpulan lain yang bisa saya dapat dari pertandingan ini teman-teman, bahwa MU membutuhkan striker yang buas di depan. Karena jelas terlihat ketika Rashford tidak on form atau ketika dia absen, sulit sekali bagi para pemain MU melakukan finishing. Jadi tampaknya MU sangat bergantung kepada Rashford. Dan tentunya mereka juga membutuhkan tambahan pemain di lini pertahanan. Agar jika Varane atau juga Martinez cedera, akan ada pemain tangguh lain yang bisa mengisi posisi dari salah satu pemain tersebut jika mereka cedera. Dari jalanan pertandingan seperti yang saya katakan tadi, MU mendominasi total, mereka menciptakan banyak peluang, tapi mereka harus menunggu cukup lama untuk mencetak gol pertama. Kenapa? Ya karena seperti yang tadi saya katakan, banyak pemain mereka yang miss chances. Anthony seharusnya sudah mencetak gol di menit ke-8 tuh kalau nggak salah, ketika ada kesalahan dari pemain Wolves. Tapi sayang tendangannya melenceng. Kemudian Bruno hampir mencetak gol, bisa di-save oleh penjaga gawang dari Wolves, Bentley. Kemudian Anthony, dari jarak dekat. Saya nggak menyangka itu dia akan miss. Jarak dekat loh itu, Luke Shaw memberikan umpan. Dia heading, ternyata miss. Nah ini menjadi masalah juga bagi Anthony. Padahal dia adalah pemain yang paling banyak mendapatkan peluang loh di pertandingan ini loh teman-teman. Sekitar 3 atau 4 peluang yang dia dapat. Beberapa di antaranya tuh on target, tapi dia tidak bisa mencetak gol. Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu, gol dari MU. Nah ini proses gol yang cukup bagus juga sih. Kita melihat tuh di tengah ada perebutan bola. Bruno menang kan. Pemain dari Wolves itu kalau nggak salah namanya Kilman itu. Dia tidak bisa mengambil bola dari Bruno. Bruno memberikan umpan kepada Sancho. Sancho ya itu tampaknya Sancho memberikan umpan kembali kepada Bruno. Bruno memberikan true pass. Di sana ada Anthony. Dan kali ini dia pakai otak. Dia memberikan umpan kepada Martial yang bisa melakukan finishing 1-0. Nah, itu sedikit meringankan beban dari para pemain MU karena ya seperti yang saya katakan tadi, mereka harus menang di pertandingan ini. Memasuki babak kedua, sama seperti babak pertama, para pemain Wolves gak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya berolahraga nih di atas lapangan. Jadi mereka hanya warawiri, lari sana, lari sini, tapi gak bisa berbuat apa-apa. Jadi memang kesalahan mereka coba untuk menyerang dari tengah. Padahal MU tuh di tengah tuh kuat. Apalagi kalau Eriksen dan si Casemiro mainkan. Dan di babak kedua banyak peluang dari MU. Bruno, Sancho, Eriksen dapat lagi, Casemiro lagi hampir mencetak gol. Tapi saya melihat ada keputusan penting. Dan juga saya pikir ini adalah keputusan yang membuat MU bisa kill the game. Yakni ketika Erik ten Hag memainkan Fred dan juga memainkan Garnacho dari bangku cadangan. Karena ini dua pemain yang lebih bugar dan mereka coba untuk menjaga kestabilan dari permainan MU. Saya pernah membuat konten tentang Garnacho kan. Teman-teman bisa melihat di playlist dari Triple B. Dan saya katakan ini adalah pemain masa depan dari MU. Dia adalah rising star, tapi ya bagaimana caranya Ten Hag bisa memoles dia. Dan sekarang kan perlahan-lahan kita lihat dia tengah berkembang menjadi pemain yang vital bagi Manchester United. Dan dari proses counter attack, nah kali ini Luke Shaw menghalau bola, Anthony dapat bola, dia kasih passing ke Bruno dan Bruno memberikan assist yang berkelas kepada Garnacho. Garnacho sebetulnya bisa saja umpan ke Weghorst, tapi karena dia punya confidence, dia melakukan finishing yang sempurna untuk kill the game for Manchester United sehingga MU bisa menang dengan skor 2-0. Apa yang bisa kita pelajarin dari pertandingan ini? Bahwa ketika bertanding ke Old Trafford, jangan cuma bertahan, harus juga berani bermain menyerang. Tapi materi pemain dari Wolves ini gak mendukung permainan menyerang. Ngerti gak? Mereka main defense, mereka mau counter, tapi mereka counter dari sektor yang salah. Dan juga para pemain MU terlihat bermain dengan garis pertahanan yang tinggi untuk mencegah para pemain Wolves bisa membangun sebuah proses counter attack yang rapi. So well done for MU. Kemenangan mereka ini sangat berharga karena sekarang mereka berada di peringkat nomor 4, tapi poin mereka sudah sama dengan Newcastle. Dan sekarang saya ingin memberikan analisa dari pertandingan antara Everton versus City yang kita sama-sama tahu adalah pertandingan yang wajib dimenangkan Manchester City jika mereka ingin tetap berada di posisi puncak klasemen sementara dan tetap punya selisih poin dengan Arsenal. Kali ini lawan mereka adalah Everton yang kita tahu adalah tim yang jago di kandang mereka sendiri. Tapi tim ini kadang-kadang sering kena counter attack.
Dan seperti yang kita pahami, bahwa City adalah salah satu rajanya dari counter attack. Jadi saya melihat bagi Pep Guardiola sekarang intinya adalah bagaimana timnya bisa memanfaatkan situasi transisi positif. Karena City itu ketika membangun sebuah proses counter, sebetulnya nggak mengandalkan banyak pemain. Maksimal itu 3 pemain, tapi akurasi passing mereka dan juga kemampuan para pemain mereka mencari ruang di area pertahanan tim lawan itu yang bisa membuat mereka mencetak banyak gol. Betul kan? Jadi memang tim ini walaupun sering bermain possession football, tapi kadang-kadang mereka juga bisa bermain mengatur tempo permainan, memperlambat tempo permainan, tapi sekali mereka menyerang, mereka bisa menusuk pertahanan tim lawan itu dan juga mencetak gol. Apalagi kita tahu mereka punya Erling Haaland. Dan feeling saya Pep Guardiola akan melakukan rotasi nih di line up. Karena kan nanti mereka harus lawan Madrid ya, itu adalah pertandingan yang penting juga bagi mereka. Dan City seperti yang kita tahu punya materi pemain yang bagus, mereka punya skuad yang dalam, jadi kalaupun Pep melakukan rotasi seharusnya nggak ada masalah. Tinggal bagaimana para pemain City itu bermain dengan taktik seperti biasanya mengandalkan possession, mengatur tempo permainan, dan juga coba untuk bermain agresif. Karena Everton ini ketika bermain di kandang sendiri, mainnya ekstra agresif. Jadi pelatih mereka nih, Sean Dyche, kita tahu sebelumnya juga melatih para pemain mereka untuk melakukan tackling-tackling yang agresif di sesi latihan. Maka itu Everton ya di kandang sendiri ya patut diperhitungkan juga sih. Tapi tim ini sering kecolongan dari counter attack. Seperti di pertandingan home mereka sebelumnya lawan Newcastle. Walaupun mereka baru menang lawan Brighton. Tapi lawan Brighton itu mereka murni bermain counter karena mereka bertahan. Tapi ketika bermain di kandang sendiri, biasanya mereka menyerang. Atau mereka lebih sering nunggu di tengah, dapat bola mereka akan cepat menyerang. Kalau feeling saya teman-teman, ya kemungkinan besar City akan meraih kemenangan sih. Tapi kayaknya akan sulit ya kali ini meraih kemenangan. Artinya tidak akan dengan mudah. Saya pikir para pemain City harus bekerja ekstra keras dan juga cerdas di pertandingan ini. Karena ya mereka juga harus menjaga kebugaran mereka. Ini adalah musim yang melelahkan bagi mereka. Kan mereka bermain juga di beberapa kompetisi lainnya. Jadi kuncinya bagi City, ya mereka harus bisa mengatur tempo permainan di match ini. Dan bagi Everton, mereka harus bisa memanfaatkan situasi bola mati. Karena City adalah salah satu tim juga yang sering kemasukan gol dari situasi bola mati. Ya, kalau feeling saya sih City yang seharusnya menang ya teman-teman di pertandingan ini, tapi mungkin dengan skor tipis. Ya, persentasenya 45 bagi Everton dan 55 bagi City. Ya, tentu sebagai fan dari Arsenal, saya berharap akan ada kejutan, tapi kayaknya sulit ya Everton ya melakukan kejutan ya. So now to the third and final match, pertandingan eng-ing-eng, ini dia nih. Antara Arsenal versus Brighton. Ini feeling saya akan tercipta banyak gol di pertandingan ini teman-teman. Karena dua tim ini adalah tim yang produktif. Dan seperti yang kita pahami bahwa Arsenal selalu bermain menyerang. Mau main di home atau mau main di away. Brighton pun sama. Tapi Brighton ini saya melihat teman-teman kadang-kadang mereka sering kecolongan ketika para pemain mereka itu keasikan menyerang. Apalagi mereka punya dua fullback itu yang senantiasa membantu serangan. Betul kan? Salah satunya itu adalah Pascal Gross tuh, yang juga adalah pemain yang produktif. Nah jadi mereka harus berhati-hati ketika bermain di Arsenal. Karena Arsenal walaupun bermain menyerang, mereka gak selalu menyerang dari satu sektor. Jadi mereka gak selalu menyerang dari kedua sektor sayap. Mereka juga bisa menyerang dari tengah. Dan saya berharap kali ini Arteta akan kembali memainkan Jorginho. Karena permainannya bagus dalam 2 pertandingan terakhir. Dia bisa menjaga kedalaman dari lini tengah. Gak banyak melakukan kesalahan. Dan inti kekuatan Brighton tuh di tengah. McAllister dan juga Caicedo. Artinya Xhaka dan juga Jorginho harus bisa nge-press mereka. Karena mereka adalah starting point of attack dari Brighton. Bola-bola Brighton tuh kebanyakan dari tengah disalurkan ke sayap. Apalagi ada Mitoma. Nah ini duel yang seru nih. Antara Ben White dengan Mitoma. Ya kalau menurut saya Arsenal tentu berpeluang untuk meraih kemenangan. Tapi kan Arsenal ini kadang-kadang di kandang sendiri sering ngelawak. Seperti sebelumnya kan lawan Southampton gak bisa meraih kemenangan. Padahal tuh seharusnya lawan Southampton mereka seharusnya menang. Udah degradasi kan Southampton itu. Sayang banget itu. Jadi ya kalau feeling saya akan bisa banyak gol yang tercipta. Dan saya ingin memberikan persentase 55% for Arsenal and 45% for Brighton ya. Bisa juga nanti ada kejutan di pertandingan ini ya. Jadi ini 2 pertandingan nih, Everton City dan juga Arsenal Brighton bisa aja lo ada kejutan lo. Ini English Premier League lo. Dan jelang akhir musim nih biasa akan ada banyak kejutan. Jadi itu saja teman-teman yang bisa saya berikan analisa. Dan satu lagi hal yang tadi saya lupa katakan tentang MU. Bahwa mereka adalah satu-satunya tim di zona papan atas. Di zona 4 besar lah ya. Yang kemasukan paling banyak gol. Kalau nggak salah mereka telah kemasukan 41 gol. Oke lah, ini jumlah kemasukan gol mereka nggak sebanyak musim lalu. Tapi mereka juga belum banyak mencetak gol. Baru 51. Artinya selisih gol mereka ini rendah loh.
So MU seperti yang tadi saya katakan, memerlukan striker, memerlukan defender, dan kalau bisa ya cari juga penjaga gawang baru untuk menjadi pelapis dari De Gea. Seandainya De Gea cedera, mereka harus punya penjaga gawang yang bagus juga. Saya yakin teman-teman punya prediksi kalian masing-masing. Silakan kalian bisa memberikan prediksi kalian di kolom komentar di bawah konten ini, gratis, gak dipungut biaya. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.